Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada kasus perdagangan internasional. Untuk nama kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Miranda Lorenza, Mulyati Pentagoni Ipur, Awahyuni, Linda Alfani, Nilam Sekar Agustin, dan Alvina Indah M. Mungkin langsung saja kepada Mbak Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian sengketa dan arbitrase. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Nah, pengertian sengketa di sini adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa di sini ialah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi wan prestasi atau pihak-pihak atau salah satu pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke arbitrase. Hal ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya. Dalam penyelesaian arbitrase di sini, para pihak bebas memilih hakim atau seorang arbiter yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibanding dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya melalui suatu pengadilan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kepada Mbak Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana awal mula terjadinya sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai potensi sengketa, salah satunya yaitu pada sengketa perdagangan internasional. Karena umumnya dalam perdagangan internasional melibatkan dua negara, adanya perbedaan hukum dari negara tersebut yang saling berbeda satu dengan yang lain. Maka benturan-benturan hukum antara negara yang terlibat tidak dapat dihindari. Perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang dan jasa, melintas batas-batas negara atau wilayah, industrialisasi, maju transportasi, globalisasi, perusahaan multinasional, dan outsourcing semua memiliki dampak yang besar pada sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sumber utama pendapatan ekonomi untuk setiap negara dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan secara sengaja. Para pihak menghendaki terjadinya akibat hukum. Namun demikian, seringkali akibat hukum yang dikehendaki tersebut tidak terwujud. Hal ini yang mengakibatkan tidak terlaksananya akibat hukum karena adanya keengganan para pihak untuk melaksanakan prestasi, atau bahkan kemungkinan adanya perbedaan pendapat para pihak terhadap hak dan kewajiban yang sebelumnya telah dirumuskan sendiri oleh mereka dalam perjanjian. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya yaitu Mbak Alvina, saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam bentuk dua macam bentuk penyelesaian sengketa. Yang pertama ada model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Yang kedua, non litigasi atau Alternative Dispute Resolution atau ADR, yaitu penyelesaian di luar lembaga peradilan atau disebut out of court dispute settlement. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Miranda.
Baiklah, penyelesaian sengketa dagang internasional melalui mediasi dihubungkan dengan pemilihan hukum dan forum para pihak dalam kontrak dagang internasional. Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Ayat ini menjelaskan bahwa perselisihan atau sengketa dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Penyelesaian jenis ini disebut negosiasi. Dalam negosiasi, para pihak sendirilah yang akan melakukan kompromi atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, ayat 3 berbunyi dalam hal sengketa atau beda pendapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan. Maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediator berkedudukan sebagai pembantu walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang sedang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Penggunaan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi dalam hal terjadi kekosongan hukum dalam forum penyelesaiannya terhadap kontrak dagang internasional dihubungkan dengan teori lex loci solution. Kontrak yang dibuat para pihak yang berbeda kewarganegaraannya tetap terikat pada suatu hukum nasional tertentu atau dari suatu negara atau lex contractus. Pada prinsipnya tidak ada suatu kontrak yang tidak tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Jadi hukum nasional itu sebenarnya hukum dari masing-masing pihak yang akan dipakai untuk kontrak tersebut. Dari adanya keterkaitan erat antara hukum nasional dengan kontrak internasional, mencaratkan bahwa pemahaman suatu hukum nasional atau dalam hal ini hukum perjanjian Indonesia adalah suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum nasional juga relevan untuk mengetahui keabsahan suatu kontrak dan apakah ada syarat tertentu harus dipenuhi untuk suatu bentuk kontrak tertentu. Tapi tetap harus dapat dilihat dari masing-masing sengketanya. Karena biasanya setiap sengketa seperti ini mempunyai beberapa hukum yang berlaku, juga titik taut primer dan sekunder yang berbeda. Lalu dilaksanakannya kontrak tersebut, yaitu lex loci solution, seperti namanya ini, merupakan solusi yang menurut penulis terbaik karena tentu saja setiap kontrak mempunyai tujuannya, dan tujuan tersebut akan dilaksanakan. Hal ini tentu lebih memudahkan untuk memilihnya karena apabila para pihak memiliki sistem hukum yang berbeda dengan digunakannya teori ini, akan menjadi jalan keluarnya, karena akan menitik beratkan hal tersebut kepada dilaksanakannya kontrak tersebut, walaupun nantinya akan berbeda sistem hukum dari para pihak. Hukum tanpa perbuatan melawan hukum dilakukan atau lex loci delicti komisi, hukum dari pengadilan atau hakim lex fori, dalam ini karena forumnya dilakukan secara mediasi, yaitu mediator sebagai penengahnya, berarti tidak akan melihat dari sistem hukum hakim dan hukum dari salah satu pihak yang melakukan prestasi atau the most characteristic connection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ninda. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kelebihannya yang pertama, kerahasiaan sengketa tetap terjamin, sidang arbitrase tepat waktu sesuai jadwal, arbiter tidak hanya berpengalaman namun memiliki keahlian terkait sengketa bisnis. Yang ketiga, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya.
Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. Yang kelima, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang keenam, putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak. Dan kekurangannya ada 3. Yang pertama, biaya arbitrase dikenal lebih mahal daripada pengadilan negeri. Yang kedua, memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Yang ketiga, upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala di lapangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada perbuatan maupun perkataan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.